Perkenalkan, aku Sabila dan partner aku. Halo, aku Dinda. Jadi kita balik lagi ya Mei di HMPD Talks yang kedua. Untuk HMPD Talks yang kedua ini apa sih Mei temanya? Untuk HMPD Talks yang kedua ini, kita ambil tema lulus 2 gelar dalam satu waktu. Menarik tuh ya. Untuk narasumbernya juga pastinya udah terkenal banget. Kayak mahasiswa FK Unjani pasti tahu lah ini siapa. Kita langsung bacain aja ya Mei CV-nya. Oke, kita langsung bacain aja ya CV-nya. Jadi pemateri kita hari ini adalah Dr. Ropisma Abdi, Magister Manajemen Rumah Sakit. Beliau lahir di Bandung 23 Mei 1995. Beliau adalah merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Unjani tahun 2017. Beliau juga lulus pada program profesi Fakultas Kedokteran Unjani tahun 2019. Nah, di tahun yang sama beliau ada lulus dari Magister Manajemen Rumah Sakit di Universitas Pasundan tahun 2019. Dan sekarang beliau adalah merupakan mahasiswa program doktoral di Ilmu Manajemen di Universitas Pasundan. Nah, beliau juga punya riwayat organisasi yang keren-keren banget tuh, Teh. Apa aja sih, Teh? Bisa disebutin nggak? Ya, untuk riwayat akhir organisasi yang beliau ikuti, yaitu yang pertama jadi SC Komisi Disiplin, Ospek FK Unjani, Ketua Kabinet Inisiator HMPD KMFK Unjani, dan Wakil Ketua Acara Sumpah Dokter Gelombang 1 2019 sampai 2019-2020. Wah, keren-keren banget ya. Beliau juga sekarang merupakan CEO dari Synapse Medical Education Indonesia. Nah, tanpa nunggu lama lagi ya, Teh, mending kita langsung panggil aja pembicara kita. Langsung aja, Mei. Ropisma. Halo, Kang. Halo, Kang. Gimana nih, Kang? Kabarnya, Kang? Alhamdulillah, sehat. Kalian gimana? Alhamdulillah, sehat, Kang. Sekarang kesibukannya? Ini apa? Sekarang kesibukannya? Ya kuliah aja sih, kuliah sambil ngurus-ngurus ini apa? Ada yang harus diuruskan, kayak lagi bikin platform baru gitu kan sekarang. Tuh. Dia berarti kalian lah. Enggak, coba Akang ya. Kita senang banget ya Akang bisa lagi kesibukannya sekarang bisa nyempetin tanya-tanya sama kita. Iya. Langsung aja ya Kang, yang pertama. Kemarin kan Akang tuh lulus dengan 2 gelar sekaligus nih Kang. Gelar dokter sama magister manajemen rumah sakit. Nah kalau boleh tahu sih Kang, apa yang memotivasi Akang ketika pas koas tuh langsung ngambil S2? Kalau ditanya alasan motivasi, pertama sih dulu gini, motivasinya itu awalnya bukan dari motivasi diri sendiri sih. Mengikuti waktu itu pernah tuh waktu zaman maba pernah jadi panitia sumdok, ya kan, pernah jadi panitia sumdok, terus ngelihat ada satu senior, aku lupa deh namanya, pokoknya dia tuh lulus dokter tapi ada gelar magisternya juga gitu. Nah, dari situ kayak dulu tuh pengen banget wah gue bisa nih jadi kayak gini gitu. Si Akang ini aja bisa gitu. Nah, tapi kan mungkin waktu maba mikirnya masih wah bisa nggak ya ngatur waktu dan lain-lain dan sebagainya. Seiringnya berjalannya waktu di Esket itu ikut organisasi kan. Nah, itu jadi terbiasa dengan hal gimana ya, kalau pulang nggak ngapa-ngapain gitu. Kalau kalian juga sebagai anak organisator lah, kalau langsung pulang ke rumah kayak ada yang hilang nggak sih gitu kan. Nah, Kayak ada yang kurang ya Kang. Nah itu kan. Nah itu yang aku rasain waktu koas tuh gitu, awal 2 bulan koas kayak gitu. Kan koas nggak ada organisasi kan. Jadi kalau dulu sibuk banget gitu zaman esket gitu kan, tiap pulang rapat gitu. Nah pas koas tuh ya ada yang hilang aja. Nah pas ada yang hilang gitu mikir ngapain. Nah pas lihat-lihat dan lihat seniornya juga, nanya-nanya, akhirnya ikutlah S2 itu. Jadi karena terbiasa mungkin pas esketnya bukan sibuk ya, menyibukkan diri lah gitu. Jadi
itulah intinya, nggak pengen waktu tuh sia-sia aja gitu. Waktu itu ya, waktu awal koas. Kan motivasi bisa berubah-ubah ya. Maksudnya motivasi ada internal dan eksternal juga. Itu bisa berubah-ubah. Nah, di tengah-tengah makinlah termotivasi. Saya sekolah pengen cepet lulus. Kenapa? Karena di tengah-tengah tuh merasa bahwa kan udah mulai mengerti dunia ini ya, mungkin dunia seperti karir gitu ya, dunia kedokteran, dan waktu itu berpikir pengen cepat lulus karena mungkin gini, kenapa pengen cepat lulus? Karena dokter umum doang nggak cukup. Itu persepsi aku ya, persepsi aku pribadi, seorang dokter umum doang nggak cukup gitu. Jadi di situ ya kita harus sebagai seorang dokter harus multi talent. Nah pas jadi kayak apa ya, kayak puzzle gitu, kayak puzzle motivasi itu kan awalnya beda ya, terus ke tengahnya beda, akhirnya beda gitu, endingnya beda. Jadi ya pas di puzzle itu ternyata dapat deh suatu motivasi bahwa ternyata ya tujuannya dari semua itu adalah intinya apa yang dilakukan adalah untuk bermanfaat gitu. Karena buat kita bermanfaat tuh nggak mungkin tanpa ilmu kan. Bisa sih tanpa ilmu, tapi mungkin kadang kan kalau nggak sesuai kapasitas juga orang nggak akan percaya kan sama kita gitu kan. Gitu. Jadi intinya sejak dini sih kalau aku selalu memikirkan kayak ya istilah gini ya, menumbuhkan motivasi itu harus dipikirin juga visi kita ke depan seperti apa, planningnya seperti apa gitu. Jadi ya motivasi di awal, di tengah, dan di akhir itu berbeda gitu. Jadi kalau ditanya motivasi, ya beda-beda sih, motivasi di awalnya beda, di tengahnya beda, di akhirnya beda gitu sih. Gitu. Intinya kalau dari pertanyaannya motivasi, banyak motivasinya gitu. Tadi ngikutin senior, mungkin pengen bermanfaat, ya mungkin juga karena merasa bahwa jadi dokter umum doang nggak cukup, gitu kan. Karena harus multi talent juga, gitu kan. Itu sih motivasinya. Gitu. Jadi ada banyak beberapa motivasi ya Kang ya. Gitu. Jadi intinya ya itulah. Kalau motivasi ya, karena tiap ini ya, ya tiap sharing itu kayaknya pasti ditanya motivasinya apa, motivasi. Kalau ditanya spesifik motivasi awal, tengah, dan akhir pasti berbeda gitu sih. Ya. Oke, Kang. Kalau gitu pendapat dari orang-orang terdekat nih, Kang. Soal dari orang tua, teman, pas Akang memutuskan untuk ngejalanin koas sambil ngambil S2 sekaligus itu kayak gimana, Kang? Oke, sebenarnya kalau dari keluarga ya, kalau dari keluarga sih basicnya kan gini, aku juga salah satu kenapa reasoningnya kuat pengen ngambil S2 karena kan mungkin orang tua juga sampai S3 gitu ya. Dan ya kenapa aku nggak bisa kayak orang tua aku gitu kan. Intinya jadi buah jatuh nggak akan lebih jauh dari pohonnya gitu kan. Nah itu juga salah satu jadi motivasi juga sebenarnya. Kalau dari keluarga sih it's okay selama itu untuk menuntut ilmu gitu ya. Prinsip orang tuaku nggak masalah gitu. Jadi lebih baik ngewarisin ilmu dibanding ngewarisin harta gitu. Itu motivasi kuat sebenarnya ya, dan alasan kuat. Kalau dari teman sendiri, kalau basically aku bukan tipikal orang yang terlalu gini ya. Kalau mungkin ada teman-teman yang overthink kadang dengan tanggapan teman-teman gitu ya, dengan omongan orang. Oke, aku emang tipikal yang sedikit overthink akal omongan orang. Tapi ketika untuk tujuan hidup aku gitu ya, untuk tujuan hidup aku, selama aku tidak mengganggu orang, selama aku tidak menyakiti orang dan istilahnya apa ya, senggol bacok gitu ya, selama aku nggak mengganggu mereka, ya aku hanya dengarkan pendapat mereka dan ya udah gitu. Jadi teman-teman juga support rata-rata gitu, dan bahkan aku tuh ikut S2 sebenarnya banyak kan kok, dari seangkatan aku tuh ada sekitar 10 orang gitu ya, bareng-bareng sekelas gitu. Cuman ya mungkin waktunya aja kali ya yang lulusnya beda gitu, waktu lulusnya, karena mungkin rezekinya kan dari Allah udah tertakar ya, jadi nggak ada masalah sih gitu. Paling kalau ini sih waktu itu dari mana, dari Univ ya, dari fakultas sendiri agak sempat meragukan gitu. Bener nih bisa kok sambil S2 gitu. Kalau zaman dulu kan nggak kayak sekarang ya.
Mungkin teman-teman bisa lihat lah, atau Sabila sama bisa lihat kayak koas-koas sekarang banyak banget yang S2 gitu kan. Kalau dulu kita diem-diem gitu, masih diem-diem karena kampus belum terlalu mendukung gitu. Dan ya kita proof lah bahwa kita bisa balance antara koas kita dan S2 kita gitu. Kita bisa balance antara mana nih prioritas kita gitu. Gitu sih. Jadi banyak yang mendukung ya Kang. Paling kalau Unis tuh gara-gara mungkin takutnya nanti takut koasnya ada yang enggak itu ya Kang. Ya betul gitu. Jadi kalau takut koas keteteran gitu kan. Iya. Gitu. Oke Kang. Untuk selain manajemen rumah sakit nih Kang, apa sih ada jurusan apa lagi yang relate kayak dengan jurusan kedokteran yang mungkin bisa diambil untuk S2-nya, mungkin opsi lain selain manajemen rumah sakit gitu Kang? Kalau pertanyaannya itu ya, sebenarnya kalau kita dokter, ini bukan berarti kita sombong ya, ini. Tapi memang nggak tahu regulasinya yang membuat seperti itu kan. Jadi kita dokter bisa jadi polisi, bisa jadi tentara, benar nggak? Bisa jadi anak hukum, bisa jadi anak teknik, ada dokter nuklir kan, bisa jadi apa lagi sih yang namanya dokter tuh gitu kan. Tapi kan belum tentu ya, yang awalnya polisi, yang awalnya tentara, yang awalnya teknik, bisa jadi dokter gitu kan. Jadi kalau ditanya seperti itu luas sebenarnya, tapi kalau yang mungkin relate ya bisa diambil ketika koas hanya beberapa bagian aja, karena ada beberapa juga mungkin program studi yang artinya pengennya tuh reguler, jadi siang sampai sore ya kamu kuliah di S2 gitu kan. Ada juga S2 yang kuliah karyawan, kelas karyawan tuh artinya sore gitu. Jadi ketika orang lain kerja kita sambil koas, sorenya kita kuliah bareng gitu. Nah, itu rata-rata ada magister manajemen, terus hukum kesehatan itu weekend biasanya kuliahnya ya. Terus juga setahu aku sih dua itu ya yang agak fleksibel dari segi waktu. Dan mungkin kalau kan temanya 2 gelar dalam satu waktu ya, sebenarnya juga ya itu yang mungkin relate sama tema hari ini. Kalau memang apa ya istilahnya pengen mengambil 2 gelar yang mungkin realistisnya ya hukum kesehatan dan magister manajemen rumah sakit gitu. Kalau untuk sisanya ya mungkin kan kadang ada kelas-kelas yang memang harus diikutin ya dari pagi sampai sore gitu. Gitu. Jadi tadi ada 2 opsi ya yang bisa dilakuin berbarengan sama koas. Nah, dari 2 opsi itu kenapa Kang memutuskan milihnya magister manajemen rumah sakit tuh Kang? Karena waktu itu berpikirnya sebenarnya gini ya, kalau ditanya kenapa, dulu tuh aku pengennya jadi anak hukum sebenarnya, bukan jadi dokter. Jadi dokter tuh cita-cita orang tua gitu, atau cita-cita keluarga lah. Kan balik lagi ya tadi di awal, yang namanya motivasi di awal, di tengah, di akhir akan selalu berbeda. Orang yang motivasinya di awal 100% bisa jadi dia 0% gitu kan. Orang yang awalnya cuman 0% bisa jadi 100% gitu. Nah, kenapa sih ngambilnya manajemen rumah sakit, kenapa nggak hukum? Pada waktu itu situasi dan kondisinya mendukungnya mengambil manajemen rumah sakit, karena pada pikirnya bahwa nggak realistis ketika aku menyelesaikan S2 aku dan koas kalau aku ngambil kuliah yang sendiri gitu. Dimana kan waktu itu banyaknya teman-teman juga pengen ngambilnya manajemen rumah sakit, dan senior-senior juga banyaknya ngambil manajemen rumah sakit gitu. Istilahnya kalau kita mengambil ke arah hukum kesehatan atau ya istilahnya yang lain gitu ya, aku nggak ada relasi gitu. Karena kan tadi ya, aku sudah memplanning bahwa S2 aku harus beres ketika aku selesai koas gitu. Gimana caranya ya? Salah satu yang penting kan relasi atau networking ya untuk menyelesaikannya. Itu istilah gini lah, kita nggak munafik ya. Kalau rumus sukses itu kan usaha, doa, sama privilege. Nah, gini deh kalau kita mau punya target, mana yang lebih menguntungkan itu yang kita ambil kan? Ya nggak munafik seperti itu. Gitu. Istilah gini, kalian kenapa nggak ngambil kuliah di negeri? Gitu kan? Kenapa di Unjani coba? Mungkin kan rezekinya ke sana satu ya. Mungkin kedua juga mungkin ada privilege kalian di sana gitu. Jadi
Ya alasannya dengan berbagai pertimbangan, salah satunya alasan relasi, ya aku ngambil di manajemen rumah sakit gitu. Karena tadi ya pengen dari relasi mungkin bisa mencapai visi gitu. Gitu. Oh, oke deh Kang. Tips itu ya, catat nih kayak kalau orang ya, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kang, bisa diceritain nggak Kang gimana nih caranya kan manajemen waktunya juga waktu Akang jadi kelasnya juga lancar, terus studi S2 juga tetap jalan, terus kayak berarti kan lihat dari kelas-kelasnya sekarang juga banyak yang S2 juga gitu Kang. Gimana sih biar bisa lancar dua-duanya gitu? Kalau buat ditanya lancar atau enggak, sebenarnya semua itu nggak ada yang lancar-lancar aja. Pasti ada yang dikorbankan gitu ya. Ya tadi karena basicnya terbiasa menyibukkan diri gitu ya, nggak pengen nganggur. Jadi dari SK kan udah biasa tuh ya dengan siklus yang pagi kuliah, sore pulang, terus sore sampai malam rapat gitu kan. Jadi memang biasa kayak waktu tidur tuh cuman sebentar gitu, cuman sedikit gitu. Nah, ya karena jadi beranggap aja gini, bisa balance tuh karena ya sore waktunya aku organisasi dulu di SK, di koas aku lampiaskan dengan kuliah S2 gitu. Dan kan S2-nya juga manajemen ya bahasnya organisasi-organisasi lagi gitu. Jadi sinergis gitu, sejalan gitu. Jadi intinya kenapa bisa lancar ya karena udah terbiasa punya habit seperti itu. Karena kan bisa karena terbiasa ya. Nah, gitu sih. Jadi kalau ditanya maksimal nggak di dua-duanya gitu ya. Kadang kan orang ada suka nanya kayak gitu ya. Kalau kita menjalankan dua hal sekaligus atau yang namanya kalau sekarang multitasking gitu ya, percaya deh nggak akan ada yang bisa maksimal, percaya. Dari zaman dulu organisasi, ngurus ospek, ngurus skripsi, pasti aja nggak ada yang maksimal di satu waktu. Cuman gimana caranya kita bisa ngatur waktu biar efektif gitu aja sih. Makanya aku ngerasa bahwa S2 aku sebenarnya aku kurang maksimal ya, karena kan mungkin aku lebih memprioritaskan koas aku gitu. Nah, akhirnya sekarang ngambillah S3 manajemen gitu karena pengen memaksimalkan ilmu-ilmunya gitu sekarang gitu. Jadi kalau ditanya mengatur waktunya gimana ya sebenarnya kalau orang-orang yang sudah berorganisasi mungkin ya atau biasa dengan keadaan-keadaan multitasking ya pasti dia bakal bisa sih. Oh, gitu kan. Jadi bener ya kalau aktif berorganisasi selama SK tuh ngebantu banget ke depannya gitu kan ya buat manajemen waktunya. Ya, tapi kan kadang jangan salah juga, ada juga orang-orang yang terlalu memprioritaskan organisasi tapi dia keteteran juga gitu. Jadi ya balance aja lah hidup mah gitu. Terus niat berorganisasi ya kan misalnya nyari ilmu, nyari relasi gitu, nyari pengalaman. Terus apalagi nyari bermanfaat buat orang banyak gitu kan. Jangan sampai salah niatnya kalau niatnya memang berorganisasi buat istilahnya sorry ya tebar pesona sama adik-adik kelas atau sama senior eksistensi ya kalian juga sendirinya yang akan merasakan kerugian itu gitu tapi nggak salah sih kalau mau tebar pesona juga nggak masalah cuman jangan dijadiin motivasi di awal aja ya. Oke Kang, kalau boleh tahu nih Kang, boleh ceritain nggak Kang kayak susah senangnya waktu menghadapi S2 sambil koas, mungkin ada cerita pengorbanan-pengorbanan yang nggak bisa dilupain buat Akang? Pas S2 sambil koas uh, ada waktu part di mana sebenarnya karena enjoy ya menjalaninya, waktu aja sih, waktu sama keluarga berkurang, kayak melihat orang lain nongkrong, kita harus kuliah gitu kan. Tapi kadang juga aku sering kok nggak kuliah gitu ya, pengen nongkrong karena ya dulu kan masih mahasiswa ya, jadi belum mikir lah gitu. Ada juga waktu-waktu kayak, sorry ya, kayak misalnya kita lagi pengen ya kan kita punya misalnya punya pacar lah istilahnya atau gitu kan ya jadi hal-hal yang ribut sama pasangan sendiri aja gitu kayak ya kenapa S2 kenapa gini ya
Itu sih sedihnya kalau misalnya sama pas koas, karena ya sedihnya gini, kadang di kelas ya, karena kita kan masih muda, terus kuliah dengan orang-orang yang mungkin sudah berpengalaman banyak ya, sudah senior, anak bawang. Kadang ketika berpendapat di kelas tuh di S2 tuh, pendapat kita kadang kurang didengar lah, gitu. Sedihnya di situ aja. Kadang juga mungkin ada omongan bahwa wah ini orang nggak concern gitu kan, karena berjalan di banyak tempat gitu. Jadi ya intinya sedihnya mah di situ sih, karena ya tapi kita nyadar diri aja lah, kan kita juga apa istilahnya ya masih anak bawang, istilahnya anak bawang yang mau belajar gitu. Kalau sedihnya di situ. Jadi waktu-waktu yang bisa dipakai nongkrong, bisa dipakai senang-senang dengan sama keluarga, sama teman-teman, ya mungkin berkurang di situ. Jadi kalau bisa diulang gitu ya dari kesedihannya sih, ya nggak ada sih yang nggak pengen diulang sih, karena udah bersyukur aja sama apa yang udah dicapai sekarang gitu ya. Gitu. Dia sedihnya itu aja. Kadang kan kalau egois sendiri pengennya kumpul sama teman, sama pacar gitu ya, sama keluarga gitu sih. Jadi banyak juga ya Kang ya sedihnya, tapi terbayar sama hasilnya sekarang gitu ya Kang. Ya mungkin terbayar ya. Alhamdulillah gitu, alhamdulillah aja. Selanjutnya nih Kang, kalau boleh tahu ilmu yang Akang dapat dari S2 itu apa aja Kang? Dan gimana cara Akang aplikasiin ilmunya itu? Sebenarnya kalau dari S2 yang aku ambil kan manajemen ya. Begini, basicnya tuh S2 tuh kan teorinya, manajemen tuh teorinya. Sebenarnya praktek di lapangannya seperti konflik-konflik manajemen, bagaimana kita memplanning suatu organisasi, itu kan udah aku dapat di esket ya. Jadi kadang aku merasa berpikir gini, bersyukur banget gitu. Apa yang aku udah dapat, ya kita udah dapat gitu ya. Sekarang kayak gini deh, aku kan selalu bilang ya, amanah itu tidak akan salah memilih pundaknya. Nah, aku tuh kadang kita juga kan selalu mikir, ada titik jenuh kalau kita mikir, kenapa ya gue tuh harus ngurusin orang, kenapa gue tuh harus mau kayak gini. Padahal kan bisa aja ya, kita tuh nggak perlulah mikirin orang, egois gitu buat diri sendiri ya. Tapi kan karena mungkin itu udah jadi amanah dari yang di atas gitu, dan kita menjalani, alhamdulillah niat bermanfaat buat orang banyak itu di tengah-tengah motivasi ya. Ketika di S2-nya pun, walaupun anak bawang merasa ini ilmu udah dapet nih, aplikasi di lapangannya gitu ya, ini cuma teori, di lapangan tuh tahu nih konfliknya kayak gini, realistisnya kayak gini gitu. Nah, kalau ditanya apa sih aplikatif sekarang, ya banyak. Gini deh, kalau ditanya 7-star doctor aja, apa aja sih? Coba. Kan salah satunya decision maker, community leader, ya kan? Terus apalagi? Ya itulah ya, intinya yang berbau-bau ke arah manajemen gitu kan. Ya sinergis aja gitu sama profesi sekarang, mungkin dibilang sebagai dokter gitu ya. Ketika di rumah sakit, jadi tahu gimana caranya mengelola rumah sakit, gimana caranya membangun interpersonal skill atau interpersonal communication sama baik perawat, bidan gitu, sama yang lain gitu. Konflik-konflik di tempat kerja tuh banyak banget dan lebih keras gitu kayak di organisasi. Jadi ketika kita tahu ilmunya, kita berbicara sesuai kapasitas. Nah, itu sih aplikasinya gitu. Dan ya alhamdulillah mungkin sekarang juga lagi bikin suatu karya platform kan gitu, buat bermanfaat juga buat orang banyak. Nah itu juga jadi aplikasi juga gitu, dasar-dasar ilmu manajemennya. Jadi apa ya? Kalau ditanya tentang aplikasi, aplikatifnya ya banyak sih aplikatifnya. Dari kehidupan sehari-hari aja kan kita pasti punya konflik diri sendiri lah ya. Ya ada ilmu manajemennya gitu kan. Jadi ya banyak sih kalau ditanya aplikatifnya ke arah mana gitu ya. Kalau realistisnya gitu ya, yang supaya nggak ngawang, ya itu salah satunya lagi bikin platform itu. Boleh nggak sih di sini nyebutin, takutnya nanti promosi lagi.
Boleh, Kak. Mau ditanya? Mau ditanya nih Kang, kalau yang berarti ilmu dari S2 itu berarti nyambung banget sama sinaps ya Kang? Ya, sama sinaps, sama mungkin kan banyak juga kadang yang sering tuh konsul-konsul gimana kayak temen, terus kayak yang lain gitu kayak caranya bikin klinik gitu kan, gitu kayak gimana caranya ngatur cash flow di rumah sakit dan lain-lain. Jadi kayak ya banyak sih aplikasinya gitu ya. Salah satunya mungkin ya untuk yang sekarang lagi relate ya sinaps gitu. Nah, eh, ya relate juga mungkin bukan mau sombong ya teman-teman, tapi alhamdulillahnya kan teman-teman bisa melihat sendiri ya, mungkin sinaps juga baru hadir beberapa bulan gitu ya, tapi mungkin pergerakannya sudah progresif gitu kan ya. Itu semua kan berdasar ya. Sekarang mungkin kalau lihat orang-orang bikin UMKM banyak, bikin platform ini banyak, tapi mungkin kan ada yang pergerakannya progresif, ada yang enggak gitu kan. Semuanya kan ada ilmunya ya. Kayak gini deh, kita dokter, kita tahu caranya ngobatin pasien. Sorry ya, mungkin teman-teman sering lihat di media kayak pengobatan tradisional dan lain-lain. Bete nggak sih ketika teman-teman, ya mungkin emang ada semua, ada porsinya, ada rezekinya gitu kan. Tapi mungkin kan keilmuan tidak akan membohongi ya pada akhirnya nggak sih? Gitu. Jadi intinya si sinaps ini tidak mungkin bergerak progresif kalau nggak ada ilmunya. Itu aja sih. Itu ya ilmunya terlepas gimana-gimana ya ilmunya tuh itu memang kan titipannya, ilmu mah titipan. Gimana kita mau mengaplikasikannya bakal bermanfaat atau enggak aja gitu sih. Jadi kalau ditanya aplikasi salah satu konkretnya ya sinaps. Kalau ditanya basicnya kepake banget nggak S2 di sinaps ya sebenarnya ada porsinya terpakai, kenapa sampai seprogresif itu gitu sih. Gitu teman-teman. Oke, Kang. Hmm. Menarik banget ya, Teh ya. Oke, Kang, selanjutnya kita mau ada beberapa pertanyaan dari question box yang kita simpan di Instagram kemarin nih, Kang. Oke, pertanyaan yang pertama ya, Kang ya. Kang izin bertanya. Oh, sebelumnya dari Rajendra. Kang izin bertanya, kalau lagi down banget dan ngerasa salah jurusan, gimana ya, Kang? Terima kasih. Oke. Kalau merasa salah jurusan, ya sering sih aku ngerasa kayak gitu ya. Tadi kan aku bilang aku pengen FK tuh bukan dari diri aku pribadi gitu. Memang ada porsinya orang tua juga dan keluarga. Nah, untuk gimana sih caranya? Ingat lagi deh, kamu sudah berjuang atau kita sudah berjuang sejauh ini gitu kan. Berapa hal yang kita korbankan, berapa hal yang kita perjuangkan gitu. Intinya jangan pernah lupa untuk mengapresiasi diri sendiri. Kadang-kadang kita tuh terlalu banyak lihat ke atas sampai kita lupa gitu apresiasi diri sendiri gitu. Jadi sampai lupa apresiasi diri sendiri gitu. Kayak misalnya contohnya kalian deh, sekarang kalian udah lewat blok berapa, atau aku deh sekarang mungkin udah beres jadi dokter gitu. Teman-teman aja sekarang udah blok berapa? Aku dari aku dulu Kang. Aku blok 14 Kang. Nah, blok 14 kan. Maida blok berapa? Blok 8, Kak. Nah, kalian sampai blok sekarang berapa ujian yang udah kalian lewatin? Iya kan? Nah, biaya ujian kan. Nah, terus udah gitu, kalau kalian lihat nih ke senior kalian yang mungkin berprestasi gitu ya, pasti kalian nggak akan bersyukur dan terus-terusan melihat bahwa salah jurusan gitu kan. Mungkin sekarang banyak juga yang kayak depresi ya, kayak misalnya merasa bahwa underestimate dan lain, atau misalnya nggak percaya diri gitu ya. Nah, ya teman-teman dulu masuk FK, kita jadi FK tuh banyak banget saingannya, ya kan? Orang-orang pada mau jadi dokter, terus sekarang teman-teman sudah ditempatkan atau kita sudah ditempatkan sama Allah, dikasih amanah di tempat itu. Kita kufur nikmat nggak sih jatuhnya gitu ya. Nah, gimana sih kalau aku ya, aku pribadi
gimana caranya mengatur supaya nggak merasa seperti itu. Istilahnya kan itu kasarnya amotivasi ya, berarti kan. Nah, gimana sih caranya ningkatin motivasi ya? Kalau aku pribadi ya, ini basic pengalaman aku. Ketika aku amotivasi, pasti aku ngeliat ke bawah. Dengan main mungkin sama anak-anak yatim, mungkin juga ngeliat ke orang-orang pinggir jalan mungkin yang tidak seberuntung kita gitu. Jadi dengan alasan itu nggak ada alasan bahwa kita harus mengeluh dengan kondisi sekarang ya, walaupun mengeluh itu manusiawi ya. Pastilah sebagus-bagusnya motivator, sebagus-bagusnya orang, pasti dia juga ada titik mengeluh dan titik tidak puasnya gitu sih. Jadi buat siapa tadi Rajendra ya kalau merasa salah jurusan, jalani aja. Pada waktunya juga kita tahu kenapa Tuhan tuh menempatkan kita di tempat sekarang. Nggak sekarang jawabannya, tapi mungkin nanti. Gitu. Oke Kang, ini ada question box yang kedua, yang question box terakhir. Ada pertanyaan nih Kang yang berhubungan dengan biaya mengambil S2. Kalau boleh tahu perkiraan biaya berapa sih Kang yang dibutuhin? Sebenarnya kalau masalah biaya, tiap univ beda-beda ya. Perkiraan sih sekitar 50-an. Gitu. Sampai beres tesis ya. Gitu. Jadi ya tadi sih sebenarnya kalau memang kita ada rezeki, punya kesempatan untuk sekolah lagi, kenapa enggak gitu. Gitu sih. Jadi intinya ya selama teman-teman punya kesempatan, rezeki, jangan pernah jangan pernah menyanyiakan kesempatan, karena kesempatan nggak datang 2 kali kan. Masalah gagal, nggak usah takut. Masalah, ini agak-agak menyimpang dikit ya pembahasannya, karena kan rata-rata ya orang tuh sekolah karena takut gagal, takut waktunya lama gitu. Masalah gagal, masalah apapun itu udah ada jatahnya. Orang tuh nggak akan selamanya jalannya lurus 100% gitu. Aku pribadi juga, aku gagal, di aku nggak lulus, sekali teman-teman lulus gitu kan, tapi kan setelah gagal itu pasti Allah tuh sudah menyiapkan, Tuhan ya, atau Allah atau Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya. Masalah rezeki, kalau kitanya mau, kita nggak punya uang, tapi kita mau, pasti Allah kasih jalan. Kalau kata pepatah kan, banyak jalan menuju Roma ya, gitu kan. Nah, jadi jangan pernah teman-teman overthink. Selama teman-teman memang mau dan teman-teman memang tujuannya baik, pasti Allah juga bakal mempermudah itu semua. Gitu. Aku berprinsip gini dari dulu. Yang orang-orang lihat itu susah, selama niat dan tujuannya baik, pasti kita bisa. Itu satu. Dulu aku gagal, UKDI. Dengan ini cerita dikit ya, curhat dikit. Waktu koas, mungkin lulus semua stase, nggak pernah diremet, S2-nya lancar. Tapi kenapa waktu itu UKDI aku gagal, aku kurang 1 soal. Ternyata ketika UKDI lagi lulus, dan pengumuman lulusnya bareng sama sidang tesis S2 gitu. Jadi mungkin kan ada tema sekarang ya, 2 gelar dalam 1 waktu. Mungkin kalau Allah nggak kasih aku gagal dulu, judulnya nggak akan 2 gelar dalam 1 waktu gitu. Ya mungkin orang melihatnya, framingnya ini semua terlihat keren gitu, wow gitu kan. Mungkin ya orang ada beberapa persepsi, tapi ada juga orang yang mungkin ini biasa aja gitu kan. Tapi buat aku pribadi, ini adalah sesuatu hal yang menurut aku yang keren tuh yang di atas gitu. Aku tuh hanya menjalankan gitu. Jadi ketika kita mau istilahnya kekerenan atau mukjizat itu nyata gitu ya, pasti bakal diturunin sama yang di atas gitu. Jadi kita tuh nggak pernah keren teman-teman. Kita nggak pernah hebat. Yang hebat tuh yang di atas. Kita tuh cuman menjalankan skenarionya aja. Semua ada skenarionya. Jadi kalau teman-teman merasa jenuh, merasa males ngambil ini itu, coba teman-teman lihat deh berapa orang di luar sana yang membutuhkan teman-teman, berapa orang yang membutuhkan tangan teman-teman gitu. Jadi aku sih punya prinsip ya dari zaman esket, kenapa mungkin sampai ada HMPD sampai dan lain-lain.
sebenarnya kan HMPD itu udah 3 tahun lah masalahnya, 3 tahun dan nggak ada yang mengeksekusi. Jadi karena biasa anti mainstream gitu ya. Ya dulu zaman esket jarang lah orang yang mau diskusi sama Visma siapalah, sok. Jarang banget pasti kalau orang ketemu Visma ngobrolinnya politik, ngobrolinnya masalah organisasi, ngobrolinnya itu lagi yang serius. Nah, tapi dengan berpikir kayak gitu bahwa suatu saat nanti aku harus bisa buktiin nih bahwa yang aku pikirkan adalah hal-hal yang visioner gitu. Ya alhamdulillah kan kayak sekarang dari awalnya orang antipati, nggak mau ngobrol sama kita gitu kan. Dari ya bukan sombong ya, maksudnya dengan pencapaian dan yang Allah kasih amanahnya saat ini, alhamdulillah diundang gitu kan, sharing-sharing, jadi punya teman ngobrol kan sekarang mah gitu kan, gitu. Jadi jangan takut lah, jangan takut duluan. Kebanyakan kan anak-anak sekarang nggak pernah mau nerima beban gitu, amanah. Padahal itu amanah gitu. Kalian nggak perlu tahu jawabannya sekarang, tapi nanti pasti kita tahu jawabannya gitu. Itu sih. Masalah rezeki juga banyak kok orang-orang yang mungkin nggak seberuntung kita, tapi dengan kemauannya dia ada aja rezekinya kan. Gitu. Aduh jadi kemana-mana nih. Jadi curhat juga. Ya apa Kang? Jadi emang banyak berkah yang bisa diambil ya Kang dari kegagalan-kegagalan itu. Iya pasti. Jadi gini lah, aku tuh dulu gini, pas aku gagal ya, ada orang yang ngasih tahu aku bahwa setelah hujan yang deras pasti akan selalu ada pelangi, gitu kan? Ya kayak roda itu kan hidup berputar ya, pasti kalau kita di atas, nanti kita di bawah gitu. Kayak teman-teman sekarang nggak dengerin konsulen-konsulen ngomong di depan kelas gitu kan, ngasih kuliah. Suatu saat juga teman-teman yang bakal jadi konsulen, amin ya, gitu kan. Jadi ya sekarang gini deh, intinya kita harus menghargai posisi kita sekarang. Jangan pernah kita dan menghargai posisi orang lain. Kalau kita bisa menghargai posisi kita sekarang dan menghargai orang lain, itu yang bakal kita dapat gitu. Jangan sampai gini, teman-teman juga kadang kan mungkin ada beberapa dari kita, ngapain sih ngedengerin si orang ini ngomong gitu kan? Ngapain sih orang ini nggak penting? Sekalipun ya teman-teman, ini aku sedikit sharing. Kenapa mungkin semua aku bisa balance ya tadi karena relasi kan. Relasi itu nggak cuma dari orang-orang hebat. Contoh kayak Civitas Academy di kampus, kayak cleaning service. Kenapa aku bisa menyelesaikannya cepat? Karena dibantu sama tangan-tangan mereka loh teman-teman. Penelitian aku aja yang bantu itu cleaning service di Unjani, pegawai-pegawai laboratorium gitu. Aku mendengarkan setiap mereka cerita, aku mendengarkan inspirasi tentang mereka. Menurut teman-teman mungkin kan nggak mau ya ngeluangin waktu gitu buat mereka gitu. Padahal mereka hanya ingin dengar gitu. Karena mereka juga kok dibantu gitu. Dari S2 aja, aku banyak dibantu sama orang yang suka bikin jadwal gitu ya, yang suka bawa laptopnya dosen gitu. Dan aku jalin komunikasi sama mereka gitu. Jadi hal-hal yang sepele kayak gitu itu malah yang bisa bantu kita teman-teman. Jadi jangan pernah lihat siapa yang berbicara tapi apa isi yang dia bicarakan gitu. Itu loh. Jadi tadi dimanapun tempat kita harus menghargai. Jangan sampai kita arogan. Semakin kita arogan, semakin kita sombong gitu ya. Makanya aku dari tadi minta maaf terus kan, bukan mau sombong ya, tapi memotivasi ini tujuannya. Sharing. Semakin kita arogan, semakin kita sombong, dan semakin kita jauh niat kita sama yang lurus, ya di situ juga Allah tuh nggak akan kasih tujuan kita. Karena ya balik lagi ya, semuanya punya yang di atas gitu. Ya terlepas aku kan bukan orang soleh juga nih, bukan ustadz juga. Serius deh teman-teman, nggak salah teman-teman ya. Mungkin teman-teman banyak lah di sini yang nakal, yang sering main malam gitu kan. Ya kan, udahlah, itu udah hal lumrah gitu. Dan ya asal kitanya punya prinsip aja gitu. Ya Mei, ya sab gitu. Jadi ya udahlah, anak-anak muda sekarang kan udahlah nggak usah tutup mata sama yang kayak gitu-gitu gitu kan. Maksudnya jangan sok suci juga.
Nah, maksudnya sama orang-orang teman-teman kita juga yang di luar gitu ya, yang mungkin sekarang telat, masih remet-remet, kayak mungkin kan kadang ada orang yang gini ya, ada orang yang fokus sama akademik IPK gitu, sampai dia menutup mata sama orang-orang yang mungkin sukanya main, keluar malam gitu ya. Terus juga, sorry ya, aku bukan mau menyinggung salah satu pihak, enggak. Ini maksudnya biar clear aja. Kenapa orang-orang tuh enggak apa ya? Udahlah kok derajat manusia tuh di mata Allah tuh sama, nggak ada bedanya. Kenapa sih orang mau dia gagal sekarang nggak menentukan dia sukses nanti? Orang kerjaannya sekarang merokok, mabok dan lain-lain, kan itu juga suksesnya dia nanti kan. Setiap orang punya fasenya untuk bertobatnya masing-masing gitu kan. Kalau sorry, aku pribadi, aku bukan tipikal orang yang istilahnya no smoking, no drugs, no alkohol gitu ya. Tapi aku mau kok berkawan sama teman-teman yang kayak gitu. Jadi jangan pernah tutup diri kita dari siapapun, sekalipun itu cleaning service, sekalipun itu pengemis di jalan yang mau ngobrol sama kita, ya kita dengerin dulu. Gitu. Setelah kita dengerin, baru kita seleksi. Nah, itu kunci sukses juga sih sebenarnya. Dan itu juga makanya kan kalau hubungannya tema sore ini 2 gelar ya, sebenarnya banyaklah ilmu-ilmu istilah hukum-hukum kehidupan gitu yang terlepas dari teorinya ya, kayak gitu. Jadi di luar sana tuh kalau kita nggak bisa menghargai orang, nggak akan lah bisa. Ini pengalaman aku ya, aku kalau nggak tanpa bantuan banyak orang, nggak akan bisa kayak sampai sekarang. Jadi aku tuh kadang suka risih aja gitu kalau ada orang yang sorry ya, nutup mata, kayak blok-blokan, geng-gengan, apa sih gitu, kayak nggak perlu lah kayak gitu. Itu sih, jadi kalian bisa di posisi sekarang itu karena peran banyak tangan. Gitu. Kita bisa di posisi sekarang karena kita di peran banyak tangan. Jadi ya jangan pernah sombong lah, apa gimana Sam? Aku dari tadi ngomong terus nih. Enggak, Kang, itu udah mungkin suatu closing statement yang bagus ya dari Kang Fisma. Mengingat dari iya, seru ya, jadi seru ya, Mei. Tapi soalnya durasinya udah habis Ya, nih, Kang. Jadi makanya aku tapi tadi sebenarnya stop ngomong. masih pengen banget ya, Mei, ngobrol-ngobrol sama Kang Fisma nih, ramai banget. Mungkin bisa ngobrol di lain waktu ya, Kang. Ngobrol Iya, lagi. boleh. Sebelumnya makasih banyak Kang Fisma untuk menyempatkan waktunya untuk ditanya-tanya sama aku dan Meida di sini. Suatu kehormatan banget bagi kita buat sharing-sharing sama Kang. Santai aja. Siapa sih? Aku mah bukan apa-apa. Nggak, basicnya gini kan. Ini aku terakhir ya. Aku kasihkan ngomong sendiri jadinya. Kenapa mungkin kadang kan ngapain sih Kang Wisma masih suka banget kayak ngomong-ngomong sama anak eskat gitu ya. Basicnya gini, aku tuh membutuhkan orang di atas aku untuk men-sharing ilmu. Ketika aku sharing ilmu ke kalian ya, tidak mempersulit gitu ya dalam segi hal mungkin kalian butuh apa, bukan niat aku adalah intinya ingin sharing. Ketika aku sharing ilmu yang aku punya, maka aku juga pasti bakal dapat ilmu banyak dari orang-orang yang mungkin lebih hebat dari aku gitu. Jadi ya itulah, ketika kita mempermudah orang, maka kita akan dimudahkan gitu. Dan balik lagi ya, quotes dari aku yang terakhir, amanah tuh tidak akan salah memilih pundaknya. Makanya sekali lagi jangan pernah lupa Tuhan yang memberikan, Tuhan juga yang menguatkan gitu. Ya, itu sih. Udah. Oke, Kang, terima kasih banyak. Mungkin dari HPD Talks ini ya sudah cukup sampai sini. Nanti mungkin ada HPD Talks selanjutnya mungkin ya, Mei ya, tapi bukan sama kita. Boleh banget buat tema-tema HPD Talks selanjutnya berteman di bawah. Jangan lupa like juga ya Teh videonya. Like, comment, subscribe. Ya, benar. Oke, aku Sabila dan partner aku. Aku Mida. Dan juga Kang Fisma. Pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kang sebelumnya. Oke.